Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Kurnia Ilahi dengan NIM 2200256. Di sini saya akan memaparkan materi resistensi dalam pengembangan organisasi. Sebelumnya yang terhormat Bapak Prof. Rusdinal MPD dan Ibu Widiawati MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian resistensi. Resistensi dalam pengembangan organisasi merujuk pada penolakan atau ketidaksetujuan dari individu atau kelompok terhadap perubahan yang diusulkan dalam struktur, budaya, atau proses organisasi. Resistensi ini muncul karena berbagai alasan seperti ketakutan terhadap ketidakpastian, kehilangan kekuasaan atau kontrol, dan kurangnya pemahaman tentang manfaat perubahan tersebut. Resistensi dapat bersifat aktif seperti protes atau penolakan yang jelas, atau pasif, seperti kurangnya keterlibatan atau motivasi. Untuk mengatasi resistensi, penting bagi manajemen untuk berkomunikasi secara aktif, melibatkan karyawan dalam proses perubahan, dan memberikan dukungan serta pelatihan yang diperlukan. Dengan pendekatan yang tepat, resistensi dapat dikelola bahkan dialihkan menjadi kekuatan yang mendukung perubahan positif dalam organisasi. Menurut Santoso 2015 halaman 10, resistensi atau penolakan pada perubahan pada umumnya akan terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam nilai seseorang atau individu. Ancaman tersebut bisa saja real atau sebenarnya hanya suatu persepsi saja. Dengan kata lain, ancaman ini bisa saja muncul dalam pemahaman yang memang benar atas perubahan yang terjadi atau sebaliknya karena ketidakpahaman atas perubahan yang terjadi. Istilah resistensi sering digunakan ilmu biologi untuk menyatakan ketahanan alami tubuh terhadap pengaruh buruk seperti racun dan kuman. Materi yang kedua yaitu penyebab resistensi. Resistensi atau penolakan pada perubahan umumnya terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam nilai seseorang atau individu. Ancaman tersebut bisa saja real atau sebenarnya hanya suatu persepsi saja. Dengan kata lain, ancaman ini bisa saja muncul dari pemahaman yang benar atau perubahan yang terjadi. Berikut beberapa penyebab resistensi. Yang pertama, takut terhadap kemungkinan yang tidak diketahui, di mana perubahan ini berimplikasi pada ketidakpastian, dan ketidakpastian itu merupakan suatu yang memberikan kenyamanan. Yang kedua, takut akan kegagalan, di mana perubahan mungkin menuntut keterampilan dan kemampuan di luar kapabilitasnya. Resistensi terhadap pendekatan atau strategi baru kemudian muncul karena orang mengetahui bagaimana operasionalisasinya, sementara mereka tidak memiliki keterampilan baru atau perilaku yang baru dituntut. Selanjutnya yang ketiga yaitu tidak sepakat dengan kebutuhan akan perubahan, di mana anggota organisasi merasa bahwa langkah yang baru adalah langkah yang salah dan tidak masuk akal. Yang keempat, takut kehilangan sesuatu yang bernilai baginya, di mana setiap anggota organisasi tentu mengetahui bagaimana dampak perubahan pada mereka. Jika merasa yakin bahwa mereka akan kehilangan sesuatu sebagai hasil dari penerapan perubahan, maka mereka akan menolak. Yang kelima, keyakinan yang salah. Tidak sedikit orang merasa yakin bahwa segala sesuatu akan sesuai dengan sendirinya suatu saat tanpa melakukan apapun. Sebenarnya hal demikian sekedar untuk memudahkan diri sendiri dan menghindar dari risiko. Itu tindakan yang sungguh salah. Yang selanjutnya, ketidakpahaman dan ketiadaan kepercayaan, di mana anggota organisasi menolak perubahan ketika mereka tidak memahami implikasinya dan menganggap bahwa perubahan bisa jadi hanya akan lebih banyak membebani daripada yang dapat diperoleh. Situasi demikian terjadi apabila tidak ada kepercayaan antara pihak yang mengusulkan perubahan dengan para anggota organisasi. Yang ketujuh, ketidakberdayaan inertia. Di setiap organisasi bisa mengalami suatu kondisi ketidakberdayaan pada tingkatan tertentu.
Dan karena mencoba pertahanan status, perubahan memang membutuhkan upaya, bahkan seringkali upaya yang serius dan kelelahan pun bisa terjadi. Materi yang ketiga yaitu bahaya resistensi. Yang pertama, menghambat inovasi, di mana resistensi terhadap perubahan seringkali muncul dari rasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada. Yang kedua, penurunan moral, di mana karyawan yang merasa bahwa suara mereka tidak didengar dalam proses perubahan dapat mengalami penurunan motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, meningkatkan biaya. Menghadapi resistensi memerlukan investasi waktu dan sumber daya, di mana perusahaan mungkin perlu melakukan pelatihan tambahan untuk membantu karyawan memahami dan menerima perubahan yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran. Yang keempat, komunikasi yang buruk, di mana resistensi seringkali menciptakan kebingungan dan kesalahpahaman di antara anggota tim. Jika komunikasi mengenai perubahan tidak jelas atau tidak transparan, karyawan dapat mengartikan tujuan dan manfaat perubahan tersebut. Yang kelima, kehilangan talenta, di mana organisasi yang gagal dalam mengelola resistensi, terdapat perubahan mungkin melihat peningkatan angka pengunduran diri, terutama dari karyawan yang berkualitas. Talenta terbaik sering mencari lingkungan kerja yang adaptif dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu stagnasi organisasi, di mana ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi dapat menyebabkan stagnasi, di mana organisasi yang tidak dapat mengimplementasikan perubahan dengan baik akan kesulitan untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini bisa membuat mereka rentan terhadap pesaing yang lebih dinamis, yang siap untuk mengubah strategis dan proses mereka agar tetap relevan. Yang selanjutnya, strategi mengelola resistensi untuk menimbulkan dampak negatif ini. Nah, organisasi dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif, dengan menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai alasan di balik perubahan serta manfaat yang diharapkan. Yang kedua, pelibatan karyawan, di mana mengajak karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan, sehingga mereka merasa memiliki andil dalam proses tersebut. Yang ketiga, pelatihan dan dukungan, di mana memberikan pelatihan yang memadai untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Dan yang terakhir, mendengarkan masukan, di mana menciptakan saluran bagi karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran dan saran, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah resistensi dalam pengembangan organisasi merupakan suatu tantangan yang signifikan yang dapat menghambat inovasi, penurunan moral, dan meningkatkan biaya. Dampak negatifnya mencakup stagnasi organisasi dan kehilangan talenta yang pada akhirnya dapat merugikan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk mengelola resistensi dengan cara yang proaktif. Strategi seperti komunikasi yang efektif, melibatkan karyawan, dan menyediakan pelatihan yang memadai dapat membantu mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan, organisasi tidak hanya mengatasi resistensi, tetapi juga memanfaatkan perubahan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.